Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yeti Husnul Hayati, selaku dosen pengampu mata kuliah Communication, Business, and Negotiation, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramadan Supriyadi dengan NPM 0211241111. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pakuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Negosiasi untuk Keberhasilan Bisnis. Topik ini sangat penting untuk kita pelajari karena dalam dunia bisnis, kemampuan bernegosiasi bukan hanya sekedar tawar-menawar, tapi juga tentang membangun hubungan, mencapai kesepakatan, dan menciptakan keuntungan bersama. Melalui negosiasi yang efektif, seorang pembisnis dapat mempengaruhi keputusan serta memperluas jaringan dan menyelesaikan konflik dengan cara yang profesional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini ada pengertian negosiasi bisnis. Negosiasi bisnis sendiri adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan ya tentunya. Negosiasi terjadi hampir di setiap aspek bisnis, mulai dari pembelian bahan baku, kontrak kerja, penjualan produk, hingga kerjasama antar perusahaan. Namun, negosiasi hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Lebih dari itu, negosiasi bertujuan membangun hubungan profesional yang saling menghormati dan berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada negosiasi bisnis. Tujuan utama dari negosiasi bisnis adalah mencapai hasil terbaik tanpa merugikan pihak lain. Beberapa tujuan penting diantaranya adalah yang pertama menciptakan solusi yang saling menguntungkan atau win-to-win solution. Yang kedua menjaga dan memperkuat hubungan profesional jangka panjang. Yang ketiga menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan dengan cara damai. Yang keempat meningkatkan efisiensi kerjasama bisnis. Dan yang terakhir membangun rasa saling percaya antara pihak yang bekerja sama. Jadi negosiasi yang baik tidak hanya menghasilkan kesepakatan, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih kuat di masa depan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur dalam negosiasi. Dalam setiap negosiasi ada beberapa unsur yang penting yang harus kita pahami. Yang pertama, pihak yang terlibat, bisa individu, perusahaan, atau organisasi yang memiliki kepentingan berbeda. Yang kedua, tujuan dan kepentingan. Setiap pihak pasti punya sasaran tertentu yang ingin dicapai. Proses komunikasi. Disinilah seni berbicara, mendengar, dan menyampaikan argumen secara efektif sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, keterampilan interpersonal, yang yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain, bersikap sopan, dan menjaga suasana tetap positif. Jadi semakin baik komunikasi dan empati yang digunakan, semakin besar juga peluang untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya, tahapan dalam proses negosiasi. Secara umum, negosiasi memiliki 6 tahapan penting, yaitu yang pertama mengumpulkan informasi dan menetapkan strategi. Yang kedua, menciptakan suasana ramah dan membangun kepercayaan. Yang ketiga, pertukaran pendapat dan penawaran. Yang keempat, tawar-menawar, mencari titik temu antara kepentingan yang berbeda. Yang kelima, kesepakatan akhir, ketika kedua belah pihak mencapai keputusan bersama. Dan yang terakhir, implementasi dan evaluasi. Jadi tahapan ini perlu dilakukan dengan sabar, logis, dan penuh keperhitungan. Baik, selanjutnya di sini ada strategi negosiasi untuk keberhasilan bisnis. Ada beberapa strategi utama yang bisa kita gunakan agar negosiasi berjalan sukses. Yang pertama, strategi kolaboratif, mencari keuntungan bersama dan membangun kepercayaan. Yang kedua, strategi persuasif, menggunakan komunikasi yang meyakinkan untuk mempengaruhi lawan bicara. Yang ketiga, strategi kompromi, mencari titik tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Yang keempat, strategi adaptif, menyesuaikan pendekatan dengan karakter dan situasi lawan bicara. Yang terakhir, strategi rasional, bernegosiasi berdasarkan data, fakta, dan juga logika. Intinya negosiasi yang berhasil bukan tentang siapa yang menang, tapi bagaimana kedua belah pihak bisa menang bersama. Selanjutnya di sini ada keterampilan yang dibutuhkan dalam negosiasi.
Untuk menjadi negosiator yang handal, kita perlu menguasai beberapa keterampilan seperti yang pertama, kemampuan komunikasi dan mendengarkan secara aktif. Yang kedua, secara emosional, agar mampu memahami suasana hati dan reaksi lawan bicara. Yang ketiga, kemampuan berpikir analitis dan cepat. Yang terakhir, sikap percaya diri namun tetap rendah hati dan juga profesional. Keterampilan ini tidak muncul secara instan dan juga perlu latihan, pengalaman, maupun pembelajaran secara terus-menerus. Oke, selanjutnya di sini ada tantangan dalam negosiasi bisnis. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses negosiasi adalah yang pertama, perbedaan kepentingan dan nilai. Yang kedua, kurangnya komunikasi terbuka. Yang ketiga, pengaruh budaya dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, emosi yang tidak terkendali seperti marah atau ego tinggi. Yang terakhir, informasi yang tidak seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Negosiator yang baik mampu mengendalikan emosi dan menjaga komunikasi tetap positif meskipun situasi sedang sulit. Oke, di sini ada contoh kasus. Jadi sebagai contohnya, bayangkan sebuah perusahaan rintisan atau startup sedang bernegosiasi dengan investor. Dengan menggunakan strategi kolaboratif, perusahaan menunjukkan potensi bisnis dan keuntungan bagi kedua pihak. Hasilnya, investasi berhasil didapatkan dan hubungan profesional pun terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi tergantung pada komunikasi, kepercayaan, dan juga kerjasama. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa negosiasi adalah seni sekaligus keterampilan penting dalam dunia bisnis. Dengan strategi yang tepat, kemampuan komunikasi yang baik, dan sikap saling menghormati, negosiasi dapat menghasilkan kesepakatan yang membawa manfaat besar bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.